Oke, kita belajar aritmatika sosial ke aplikasinya aja langsung. Misalnya harga pembelian dua jenis kopi jenisnya apa aja? Kalau kagak tahu, kita tulis A dan B gitu ya. Atau X dan Y atau kopi satu, kopi dua, atur aja. Jadi ada kopi yang murah sama yang mahal ya. Jadi kopi A yang murah, kopi B yang mahal. Untuk seperempat kilo, ini kan semua seperempat juga kan. Jadi sebenarnya guys, ini kalian nggak perlu mikirin berapa kilogramnya. Yang pasti harga A seperempat kilo itu 16.000 ya per seperempat kilo. Oke, harga si B 25.000. Ini kopi yang high grade. Misalnya ini yang apa namanya? Robusta Arabica lah gitu misalnya. Arabica lebih mahal. Seperempat kilogram juga. Jadi dia beli 2 kotak terus dicampur. Tapi campurnya juga seperempat kilo pada akhirnya. Jadi nggak ada pengaruhnya ya si seperempat kilonya itu kayak bisa dicuekin gitu. Nah, perbandingannya 5 banding 4. Oh, yang murah lebih banyak. Ya pasti dong, yang 5 itu kan yang duluan yang ditulis. Nggak mungkin yang 25.000. Bingung nanti orang. Ya. Berarti perbandingan A dan B adalah 5 banding 4. Ya. Sehingga harganya pun juga sama dong, 5 banding 4 kan. Betul ya? Jadi totalnya, berarti setelah dicampur, total ini setelah campuran, 9. Gitu. Berarti harga bagiannya A, harga beli A ya, harga modal ya, harga modal A, harga beli dia. Harga beli A sama dengan berapa? Ayo, kalau 5 berarti dia 5 dari total 9 kan, dikali 16.000. Jadi dia cuma ambil 5 bagian gitu dari A. Paham ya? Jadi 5/9. Ingat harga beli A itu 5 dari total. Totalnya 16.000. Nah, dia jadi gini nih. Si A, kopi A sama kopi B, split. Ini cuman diambil nggak semua, tapi diambil 5/9-nya aja. Sekarang mau di-mix kan. Nah, diambil 5/9, sisanya masih ada gitu. Kalau ini diambil 4/9, pasti dong, sisanya masih ada nyambung. Nah, ini dicampur, di-blend namanya. Oke, jadi harga beli A-nya 5/9 kali 16.000, harga beli B sama caranya. Tapi ya perbandingannya aja yang beda, dia B-nya kan 4. Gitu. Jadi 4/9 kali 16.000. Nah, terus yang A, harga rata-rata kopi campuran, setelah dicampurin, kamu tinggal tambahin. Gampang kan? Tinggal ditambah aja. Jadi yang A, harga beli total, jadi 5/9 atau 80.000/9 ya, kamu langsung kali gitu aja. 80.000/9 ditambah 64.000/9. Bener nggak sih? Kok takut salah ya? Tunggu. Tunggu. Iya, benar. Jadi jawabannya per 9. Berapa tuh? 144.000 ya. Oke. Jadi modal dia ya tinggal 144.000 bagi 9. Oh, udah dapet sih hitungannya kemarin. Oke. 16.000. Hah? Wait, salah hitung nggak tuh? Tunggu ya. Oh, oke. Salah. Tahu nggak ada salah nih. Kopi B-nya kok taruhnya 16.000, kagak bisa 25.000 ya. Karena B-nya 25.000 tuh. Sorry, salahnya. Oke. Makanya tadi kok kayak ada aneh gitu. Kemarin kayak nggak kerjain begini deh. 25.000 ya kopi B-nya soalnya harganya. Jadi 100.000 deh. Oke. Berarti 180.000/9. Berarti harga kopi campuran pasti di tengah-tengahnya 16.000 dan 25.000 di antaranya. Ya bisa imbang, bisa enggak. Karena dia nggak imbang ya harus pakai cara begitu. Ya ini soal A. Ya. Jadi jawabannya 20.000. Nah, mau koma strip, koma 00 ya atur aja deh. Yang B, harga jual untuk setiap seperempat kilo. Dia mau nguntung 20%. Ya kan? Kalau dia mau nguntung 20%, dia harus jual berapa persen? Ayo, coba pikir ya. Modal kan selalu 100%. Dia mau untung 20%. Berarti dia harus jual berapa persen? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Jadi kita nggak ngomongin harga dulu, kita ngomongin persen dulu. Ayo, siapa? Jawab. Dia mau jual. 120%. Iya, karena dia nguntung. Betul ya, Ellen? Good. 120%. Oke. Jadi udah dapat untung 20%, berarti dia harus jual 120%. Nah, 20.000 ada di mana nih? Ya pasti di modalnya dong. Taruhnya di sini. Oke. Cara paling gampang adalah, ini kan yang kita mau tahu nih harga jualnya. Jadiin 1. Gitu. Jadi kalau 100% itu 20.000,
Waktu itu kayak Koko udah pernah ajarin perbandingan. Ingat ya? Dia tanyanya 120%-nya berapa? Perbandingan lurus ini. Yang kayak kemarin kita udah bahas. Nah, udah, daripada pakai rumus, satuin dulu aja. Kalau satu gimana nih? Berarti dibagi cepet kan? Bagi 100, berarti ini 200. Udah bagi 100, kamu kali lagi sama 120. 24.000. Gitu. Oke? Beres. Oke, ini Koko nggak copy ya? Karena udah dikirimin juga hasilnya kemarin. Nah, lanjut lagi yang ini, yang Ellen tadi pagi kasih. Oke, ini kamu coba perhatikan ya. Ntar di record, tenang aja recording ada videonya ulang. Tapi udah dibahas di WA juga. Ya. Sekarang semua fokus ke sini nih. Semua lihat, semua fokus harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai ada yang hilang arah di sini. Oke, lihat di sini baik-baik. Nah, ini yang tadi yang Aaron bilang, yaudah nanti aja deh diajarin gitu. Dia memperoleh hasil penjualan 432.000. 432.000 itu, perhatikan baik-baik. Dia sudah rugi. Berarti ini berapa persen ya? Ayo. Kalau dia sudah rugi coba. Kalau udah rugi 10%, berarti 432.000 itu berapa persennya dia? Ayo Ruby coba. 90. Betul. Bener ya, mantap. Jawabannya jelas banget, 90%. Karena udah rugi. Yang ditanya modal. Kalau modal berarti yang ditanya berapa persen? Modal itu selalu, pikirnya modal itu awal. Awalnya selalu 100. Awal kan 1. Gitu ya. Nah, ini berapa? Kita pakai perbandingan lurus. Mau pakai perbandingan lurus, rumusnya ingat nggak? Yang X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2 gitu. Ingat ya itu ya? Jadi atau jadiin 1% bisa juga. Tapi Koko rasa sih kamu bisa lah. Ini 100. Ini 100 berarti 100 per 90 dikali 432.000. Ini caranya aja taruh. Yang nggak tahu kan 100 taruh di atas per 90. Atau cara gampangnya lagi gini. Jadiin 1. Ya. Jadi 432.000 lu bagi sama 90 gitu kan. Terus abis jadiin 1 dijadiin 100, balik lagi kali 100 lagi. Oh, ya udah berarti dapat jawabannya. Modalnya sama dengan 432.000 per 90 dikali 100%. Ya kan? Dapat deh modalnya. RP berapa gitu. Pasti lebih gede ya, nggak mungkin nggak. Ini coret-coret. 432 bagi 9 berapa tuh? Kalkulator aja ya. 432 bagi 9. 48. 480.000 modal awal. Jadi pilihan yang masuk akal sebenarnya B, C, D. Yang A udah kagak mungkin. Karena masa orang dia udah rugi, masa modalnya lebih kecil ya? Itu namanya untung. Gitu ya. 480.000 rupiah. Kenapa 90? Coba Valencia bisa jelasin nggak? Kenapa 90 ini? Tadi nggak ada loh 90 di sini. Karena 100%-nya dikurang sama 10%-nya. Yes. Rugi ya. Karena rugi dia kurang. Dan dia sudah rugi. Nilai ini adalah nilai kerugiannya dia yang sudah rugi. Jadi 90. Ya. Jangan sampai kebalik gitu. Ini kadang-kadang bisa kebalik. Hati-hati aja. Harus pahami soal sebenar-benarnya gitu. Lanjut yang Pak Murdan itu ya, 2 buah sepeda yang ini. Nah, coba lihat ya. Ini nanti kalau kirimin ke Word, di Word aja, PDF semua, file komplit. Pak Murdan membeli 2 sebuah sepeda seharga 240.000 dengan biaya angkut 20.000. Oke, berarti dia beli dulu, tulis. Jadi kalau kamu bingung, kalau nggak bisa nulis, kamu nggak bisa langsung ditentuin, diketahuinya, baca soalnya dulu. Sepeda yang satu dijual, kalimat kedua ya. Sepeda satu dijual dengan keuntungan 20%, sepeda 2 dijual dengan keuntungan 15%. Jadi dua-duanya untung, tapi untungnya beda. Ya. Berapa besar keuntungan yang diperoleh Pak Murdan seluruhnya? Ya. Oke, kita bikin gini. Ada sepeda 1 sama sepeda 2. Ya. Lihat nih. Dia beli harga modalnya, beli ya. Beli 240.000. Ini berarti belinya juga sama dong. Belinya segini. Mungkin sepeda 2 ada sedikit cacatnya, jadi untungnya nggak sampai gede-gede gitu.
Terus dia ada cost biaya angkut. Ini biaya angkutnya berapa sepeda? Nah, guru kamu kasih tau nggak? Ini kok nggak tahu justru. Di soalnya kayak kurang jelas. Gurunya ajarin nggak 20.000 ini per buah atau udah include semuanya? Enggak, itu semuanya. Kan Semua. ongkir. Oh, oke. Sip, ongkir ya, ongkir semua ya berarti ya. 20.000 murah banget. Oke. Berarti kita bisa lihat ongkir. Ada tulisan ongkir dulu. Ongkir. Ya, tulis. Jadi jangan digabung ya. Ongkir itu terpisah. 20.000. Ya, keep dulu di sini. Di luar ya. Jangan tulis di sebelahnya. Berarti dia harus jual berapa? Jual sepeda satu dengan untung 20%. Artinya, kan ini 100%. Ya dong, awal kan belinya. Berarti dia harus jual senilai 120%. Ini juga sama. 100%, tapi dia untungnya 15%. 115%. Gitu ya. Oke, berarti udah tahu. Kita atau nggak usah dijual deh, langsung kita hitung untungnya aja gitu. Bisa juga sih. Ya, coba lihat ya ini ya. Dia mau untung aja langsung. Ya, jadi nggak usah lihat jual berapa, nggak peduli dia. Oke, kalau split begini. Ini kan 100%. Dia mau untungin 20%. Berarti 20%-nya berapa? Gitu ya, si sepeda satu. Kita pikir satu-satu, sepeda satu dulu. Jadi untung 20%, jadiin satu, inget ya caranya ya, jadiin satu, selalu, pokoknya selalu gitu ya. Terus 40.000 per 100. Lalu berarti untung yang sepeda satu, untung satu sama dengan 240.000 per 100, kamu kali 20%, ya kan? Ini kan coret. Wih, enak nih, 48.000. Ya, keep untung pertama. Sedangkan untuk sepeda dua, dia kan juga sama nih. Awalnya 100%. Ya, perhatikan ya, jangan sampai bingung ya. Dia mau untung 15%. Ya dong, untungnya mau 15 tadi. Gitu. Jadikan satu dulu, kayak tadi. Satunya persennya berapa? Berarti 240.000 per 100 kali 15 gitu. Untung 2 kali 15. Nah, tinggal dihitung kalkulator aja, coret-coret. Berarti 2.400 kali 15. Jawabnya 36.000. Berarti untung seluruhnya, ya, untung bersih gitu ya. Untung bersih dari sepeda satu berarti 48.000. Perhatikan nih, tambah 36.000. Apakah sudah puas sampai sini? Enggak. Ada ongkir. Berarti ongkir mengurangi keuntungan dia, gitu. Ya. Jadi kena ongkir. Kurang 20.000. Gitu. Ya, kenapa? Karena itu nggak terhitung. Ongkir itu kan pengeluaran jadinya. Ya, untungnya segini. Oh, ternyata nggak untung-untung banget ini. Berapa tuh? 84.000, 64.000 in total. Ya. Dah, bener ya? Sama nggak jawabannya, Elan? Rubik atau Valencia? Jawaban akhirnya. Jawabannya sama nggak sih? Sama guru kamu? Si gurunya jawab 84.000. 84. Ngaco. Seluruhnya. Ya, jawabannya sih bener 84.000. Kalau dia gini doang. Dia nggak hitung ongkir loh. Ongkirnya harus dihitung dong. Misalnya gini-gini. Kamu coba mikir, kamu mau jualan barang. Kamu beli modal. Terus ada ongkirnya. Ongkir dihitung nggak? Sebagai pengeluaran. Hitung, itu caranya. Harus dikurangin dong biar dapat untung bersihnya gitu ya. Jadi kayaknya sih coba kamu pastiin ke guru kamu, Bu atau Pak ya. Pak, ini ongkirnya kok nggak dihitung? Harusnya ongkir dihitung supaya tahu untung total, untung keseluruhan, untung bersihnya gitu. Kok nggak jadi deh. Dia bener 64 juga. Itu soalnya dia salah cara yang tepat. Oh, ya udah. Ini bener ya berarti ya, nggak ada masalah ya. Good. Tunggu, kamu buka Microsoft Word dulu supaya kita bisa dapat PDF-nya ntar. Ntar ya. Ini. Sorry kok. Tadi yang nomor 9 itu ada cara cepet nggak? Cepat. Ada. Ntar ya. Bisa. Pertanyaan bagus. Ada cara cepat nggak? Semua cara ada, semua soal ada cara cepat. Tapi kok kasih cara gampangnya gitu. Gampang itu nggak harus pendek gitu. Pendek justru malah susah. Ah, ini dia.
Bentar ya, mau kopi dulu. Ada cara cepatnya? Ada. Nih. Kok bingung? Nah, ya cara cepatnya gini. Oke, cara cepat. Untung 20%, jadi 20 per 100, kamu kali sama harga sepeda 1, ya kan? Ditambah untung kedua 15%, kali 240.000 lagi, ditambah, dikurang sama ongkir. Gitu ya. Jadi ini jawabannya kan tadi 48.000. Tambah 36.000, dikurang 20.000. Sama aja. Cuman kayak ngerti nggak? Kalau ngerti boleh lah. Langsung aja hajar. Kayak gitu. 64.000. Karena untungnya, tambah untung sepeda 1, tambah untung sepeda 2, dikurang ongkirnya. Selesai. Ya. Ini cara cepatnya. Mau copy lagi ke bawah. Tunggu. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya ya, guys. Mau cara cepat atau cara ngerti? Kok sih lebih prefer cara cepet. Enak. Keburu nggak kok kalau dua-duanya? Keburu-keburu aja sih. Tapi mepet, kok nggak kasih soal lagi. Tapi tetap aja nanti kok kirimin fotonya lah, pasti. Yuk kita lihat nomor 11 ya. Kita pakai cara cepet. Kalau nggak ngerti, tolong Valencia, Ruby, Ellen kabarin. Kasih tahu aja. Kok nggak ngerti cara cepetnya? Lihat. Seorang pedagang 3 buah tas sekolah 76.000. Jika pedagang itu rugi 5%, harga beli tas tersebut berapa? Jadi udah rugi dia. Ya. Berarti 76.000 itu sudah rugi. Ini cara cepat ya. Udah 95%. Oke. Udah jual harganya tuh. Ya per buah. Berarti tanya harga beli. Harga beli berapa? Awal kan 100 ya. 100 berapa? Berarti jadiin 1. Nah, bentar. 100-nya berapa gitu ya? 100% awalnya kan. Ya udah, jadiin 1, 76.000, kamu bagi sama 95, ya kan? Bagi 95 jadiin 1 di sini. Jadi bagi 95 terus kali sama 100. Lalu karena dia bilang 3, oh harga beli tas tersebut ya udah kali 3. Gitu. Karena dia beli 3 tas. Ini cara cepat nih. Ya, kali 3 tas. Nah, Koko jelasin. Jadi ini kayak jadiin satunya dulu, jadikan 1% ya, maksudnya 1% bagi 95, lalu kali 100, kembali ke awal, kali 100, ini jumlah tas. Udah, ini beli sama dengan. Hitung sendiri. Mau dihitungin nggak? Ya udah, kamu hitungin dah. Kalkulator aja. 76.000 bagi 95 kali 100 kali 3. Harganya 240.000. Oke, RP ya, tulis RP sendiri. Udah rugi, berarti belinya berapa? Udah rugi. Nah, ini kau kasih catatan lagi. Ya. Tapi cara lambatnya gimana ya? Mirip-mirip sih. Gitu ya. Sudah jual rugi. Ayo, nomor 12. Sebuah toko menjual sendal jepit sepasang, ya udah sepasang itu satu kiri satu kanan gitu, nggak mungkin jual yang kiri doang ya. 8.000 dengan harga sudah untung. Gile, murah banget nih. Jadi harga 8.000 rupiah itu sudah untung. Berarti berapa persen? Ayo. 125. Yes, bukan kurang ya. Dari tadi soalnya sebelumnya kurang-kurang, sekarang kita tambah. Yang ditanya beli, ya udah 100-nya berapa? Pasti lebih murah lah, gitu ya. Lagi jadiin 1, ya kan? Ini berapa nih? Ya sudah, kita hitung. Belinya 125, 108.000 ya, kan kita mulai dari 8.000 ya. Bagi 125, karena kan jadiin 1 bagi 125, lanjut lagi kali 100, gitu. Beres. Ya. 8.000 bagi 125, 64 kali 100. Cuma 6.400 modalnya dia. Dia jual 8.000. Ya lumayan. Apa harus ada 1%? Supaya gampang. Kalau mau perbandingan bisa. Kalau ini Koko pakainya supaya gampang, supaya cepat hitungnya. Kalau mau pakai perbandingan gini nih.
8.000 itu 125%. Ini kayak cara guru kamu begini, nggak tahu berapa 100%. Caranya gini, kalau perbandingan kan lurus. Berarti 8.000 per X2 misalnya gitu ya, sama dengan 125 per 100. Bisa dong? Ya nggak, perbandingan biasa. Tapi kan kita jadi capek kali silang lagi. 125 X2 sama dengan 80.000 kali 100, 800.000. Terus X2-nya 800.000 per 125. Jawabannya pun sama, 6.400. Ya, jadi jadiin satu dulu pertanyaan Ellen bagus. Kenapa jadiin satu dulu? Biar gampang. Biar langsung langkahnya bagi 125 kali 100. Semuanya sih Koko selalu jadiin satu dulu. Tapi kalau kamu nggak terbiasa, boleh pakai perbandingan. Ini metode perbandingan. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Lanjut. Kalau ada tanya ya, bener loh. Ini nggak boleh nggak tanya. Nah, bunga tahun pajak. Nah, ini Koko nggak kasih kayak gini. Bunga yang Ellen screenshot dari guru. Kayaknya sih ya, kita bisa buang itu. Rumus aja, kita pakai gampangan aja. Kan kita misalnya ada, aku kasih cerita dulu deh. Kita misalnya nabung uang tabung. Tabung gitu ya. Tabung misalnya sebesar nilainya M. Modal awal gitu ya. Tabung invest uang. Taruh di ranjang, ya taruh di bawah ranjang nggak bakal berkembang. Tapi kalau taruh di bank atau taruh di investasi, dia akan berkembang. Ya. Dengan bunga tunggal tertentu ya. Jadi bunganya atau bunga itu kayak bonus yang kamu bisa dapat atau kelebihan uang yang akan dia bisa berikan, rumusnya modal dikali persentase bunganya dikali waktunya. Ya. Waktu ini harus dalam satuan tahun. Persen ini harus persentase kenaikan per tahun. Ya. Jadi bunga bank itu per tahun biasanya. Kalau ini namanya modal. Ini namanya bunga. Gitu ya. Nah, jadi bunga rumusnya modal awal atau investasi awal dikali persentase kenaikannya per tahun dikali berapa tahunnya. Berarti kalau bulan berapa ya? Per 12. Makanya guru kamu kasihnya begini. Kok kayaknya mabok ya rumusnya, TA-nya ada 2 dan sama lagi. Gak ngerti dah. Ini. Ini kayaknya terlalu apa ya? Nggak sih, kok nggak pernah pakai ini. Nggak pernah ketemu soal gini, rumus ini malahan. Rumusnya kayak udah terlalu banyak kayaknya. Ya. Apalagi ditambahin ini. Gitu ya. Kok sih selalu pikirnya gini. Jadi bunga itu kan ekstranya. Berarti setelah beberapa tahun nilai akhirnya berapa nilainya? Nilai uangnya. Ya udah, modalnya ditambah bunganya. Sama sih sebenarnya, cuman dia pakai TA kecil, TA besar gitu. Enggak sih, kok nggak mau lihat. Akhirnya ya, jadi nilai akhirnya atau future value, atau kok pakainya masa depan ya, future-nya, sama dengan modal awal ditambah bunga. Mirip loh. Modal awal kan TA, tabungan awal. Bunga tunggal, ya bunganya ya udah, B-nya. Gitu. Ya, B-nya. Oke, jadi sama rumusnya. Berarti F sama dengan modal ditambah ini, masukin rumus deh. Bunganya apa? M kali P kali W. Mirip loh. Ya. Jadi kamu bisa pakai rumus itu aja. Rumus yang mana aja terserah. Kok sih pakainya BMWP. BMPW, ya apalah, persen. Persen ya per 100 udah pasti. Guru kamu perketat lagi, perjelas lagi ini per 100, ya itu bagus. Gitu. N-nya per 12, karena per dalam ngaco nih. Oh ya, N lama menabung dalam satuan bulan, bener. Berarti kalau tahun berarti bulannya per 12 sama sih. Jadi atau N atau bulan per 12 ya. Oke, kok nggak kasih yang sebelah kanan ini karena nggak perlu. Merge dulu. Ini rumusnya ya. Oke, kita coba lihat rumus ini. Kita masukin ke soal yang tadi Ellen kirim.
Oke, coba lihat. Jauh lebih enak pakai ini. Lebih sederhana huruf-hurufnya. Kalau yang tadi dikirimin lebih pusing rumus-rumusnya. Menurut Koko ya. Sekali lagi, selera. Coba lihat nih. Oh, ini rumus pajak beda. Pajak ya? Oh iya, beda lagi. Oke, yaudah, berarti beda case. Oke, kita coba pajak sama aja. Pajak itu menaikkan nilai, diskon mengurangi nilai. Ya kan? Logikanya mirip ya. Bentar. Nah, ini tergantung perspektif guru kamu. Ini diskon setelah kena PPN atau sebelum? Nah, itu pertanyaan. Jadi di PPN dulu baru didiskon atau diskon dulu baru PPN? Guru kamu di apa dulu? Diskon dulu baru PPN atau PPN dulu baru diskon? Kita sih dijelasinnya tuh cuman PPN doang latihan. Waktu dijelasin PPN-nya cuman PPN doang, nggak ada diskonnya, tapi dikasih tugasnya yang ada diskon. Oke. Sip. Berarti kemungkinan dia PPN dulu baru diskon. Jadi dikenain pajak dulu baru dipotong. Ya. Oke, kita coba lihat ya. Tunggu, PPN dan diskon siapa duluan ya? Aku juga harus cek dulu nih. Biar pasti dulu. Bentar ya. Tunggu. Pada saat transaksi faktur penjualan dengan harga jual termasuk PPN dan diskon faktur, maka nilai PPN dihitung duluan, baru dikurangi diskon. Wait. Susah loh. PPN sebelum diskon atau sesudah. Bentar ya. Sabar ya, aku mau lihat dulu. Bentar. Jadi dengan demikian penjualan sebagai diskon, disertai diskon akan mengurangi harga jual yang seharusnya dan juga berdampak pada berkurangnya DPW PPN. Oke, contoh. PTA menjual harga 1 juta. Di diskon 10%. Sehingga setelah diskon barang menjadi 900.000 ya dong, 10%-nya kan. Ya. Harga penjualannya 900.000 inilah yang kena PPN. Ya. Gitu. Jadi penjualan bersih. Jadi kita pertama langkahnya diskon dulu. Jadi step 1 diskon dulu. Jadi harganya 400 juta kan? Jadi setelah diskon jadi berapa persen? Ayo. Berapa persen? Ayo, siapa aja boleh jawab. 95. Mantap, karena dia didiskon dulu ya. 95% dikali 400 juta. Gede angkanya. Kalkulator lagi. Coret, enggak sih, enggak usah. Coret 2, 95 kali 4. 380 juta ya. Jangan berhenti di sini. Oke. Jangan berhenti di sini, ada jawabannya. Lalu step 2 kita ada kenain PPN. Kena pajak. Kenakan PPN. 20%. Jadi 20%-nya bukan dari 400 juta ya, tapi dari setelah diskon netonya ini, netnya, net value-nya istilahnya. Oke, kenakan PPN. Berarti karena dia kena pajak, nilai jualnya jadi berapa? Berapa persen? Ayo, jangan Ellen lagi. Siapa saja? Kena PPN 20%. Valencia atau Ruby, berapa persen yang dikenain jadinya? 80%. Hati-hati. Pajak itu menambah ya. Jadi kamu bayar makanan misalnya di McD harganya 4.545, bayarnya ternyata 5.000-an gitu. Naik ya. Jadi bukan 80, tapi berapa? Lebih. 120. Yes. Kena. PPN itu menambah nilai jual 120
Dikali bukan sama 400 juta lagi, sama 380 juta. Gitu. Ya, coret-coret. 120 kali 380 juta. 456 juta. Ih, nggak ada jawabannya. Astaga. Tunggu. Iya lu, nggak ada jawabannya. Kalau aku dapet jawabannya kok, aku pakai cara yang lain. Cara lain berarti kemungkinan besar kenain PPN dulu baru diskon. Ya. Bener nggak? Aku kayak dihitung dulu PPN-nya berapa, diskonnya berapa, terus ditotalin. Nggak bisa sih, kayaknya itu salah. Karena dia memang kena dulu. Jadi dia salah satu. Ya. Oke. Kayaknya sih itu bukan hitungan yang benar sih. Tapi ada jawabannya. Coba ya cara kedua ya. Step 1 kita PPN dulu. Ya. Jadi harganya dulu, harga bersihnya 120 ya duluan dari 400 juta. Jadi kita kerjanya coba kalau dia maunya begini gimana. Makanya kok juga rada-rada bingung. Awalnya dia mulainya apa dulu? Ini 480 juta nih langsung. Ya, baru didiskon 5%. Berarti step 2 kamu kena diskonin. Ya, step 2 diskon, berarti harganya jadi 95, ya kan? Per 100 kali 480 juta. Coba ya, 95 kali 480. Sama lu 456 juta. Bentar. Iya, aneh nih. Bentar ya. Kayaknya sih kalau kamu kena PPN terus diskon, PPN-nya dapat, diskon dapat, jadi 15% aja gitu kan maksudnya ya. 85 kali 4. 340 juta juga. Kagak bisa sih harusnya. Kalau Ellen ada kirim cara. Oke, coba ya. Ellen punya ya. Kalau kirimin dulu ini. Nanti kamu pastiin ke guru ya. Kalau Koko sih lihat dari caranya tuh yang dikerjakan adalah si PPN-nya dulu. Diskonnya dulu. Sorry, PPN. Diskon dulu baru di PPN. Ya, bentar. Koko coba lihat. Ellen punya. Sabar ya. Bentar. Cara Ellen begini. PPN 80 juta tambahin. Nah, ini soalnya ini kayaknya nggak mungkin, tapi ya nggak apa-apa sih as long as ada pilihan, dan kamu coba pastiin sama guru ya. Kok soalnya tahunya sih kenain pajak dulu. Sorry, potong dulu baru kenain pajak dari hasilnya dia. Gitu. Kalau ini Ellen kerjanya dari 400 juta dua-duanya. Jadi kan kalau dari 400 juta dua-duanya agak membingungkan. Kenapa? Jadi diskonnya itu aku sih nggak pernah lihat skema kayak gitu ya. Skemanya di mana-mana either salah satu diskon dulu baru PPN atau PPN dulu baru diskon. Tapi nggak apa-apa, ini boleh dicoba ya, tanya guru kamu. PPN-nya terhadap apa? Nah, ini kan nggak dikasih tahu dia soalnya. Terhadapnya terhadap harga setelah dipotong atau enggak. Ya. Sekali lagi, ini cara Ellen bisa juga dianggap benar. Tergantung gurunya maunya gimana. Karena ini sekali lagi, aritmatika sosial ini tergantung cara pandangnya guru kamu. Tapi nggak apa-apa, kamu kasih semuanya yang mungkin. Ya. Aku tetap kirimin. Nah, sekarang aku mau kasih soal ya, buat latihan. Aku mau pause recordingnya dulu.